Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman dengan saya Hernandi Official. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana cara lunasi hutang secara spiritual ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semua ya. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang spiritual ini ya. Artinya bahwa jangan salah paham ini. Saya secara spiritual ini artinya bukan datang ke orang pintar ya, atau dalam bahasa awam biasanya dukun ya gitu. Bukan sama sekali, bukan itu maksud saya ya. Karena apa? Saya ingin membahas tentang hal ini ya, teman-teman semua. Teman-teman banyak yang merasa sudah melaksanakan beberapa langkah yang telah saya sampaikan di video-video sebelumnya gitu ya. Misalnya bagaimana cara kita bertobat, misalnya ya, bahwa saya tidak ingin mengulangi utang-utang saya lagi gitu ya. Tapi kok sampai saat ini belum lunas utang-utang. Nah, ini jadi memang banyak yang belum memahami arti kata spiritual ya dalam hal ini. Bukan berarti kita sudah melaksanakan tobat tapi ternyata nggak lunas-lunas utangnya gitu ya, dan sebagainya gitu. Baik, saya akan sedikit menjelaskan ya bahwa bagaimana cara lunasi hutang secara spiritual gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman saya sendiri dan juga teman-teman saya yang sudah, alhamdulillah sudah banyak yang sudah bebas hutang sampai saat ini gitu ya. Itu yang pertama adalah hindari atau hilangkan rasa kebencian kita kepada orang lain ya. Jadi kepada siapapun, kepada satu orang pun gitu kan ya, apalagi banyak. Jadi hilangkanlah ya ke siapapun gitu. Kenapa? Nah, karena umumnya pada saat banyak diskusi-diskusi yang telah saya lakukan dengan beberapa klien saya gitu kan ya, Pak Her, ini saya sejak punya hutang gitu kan ya, banyak orang menjauh-jauhi saya gitu ya. Kemudian saudara-saudara saya juga susah dihubungi, ditelepon nggak ngangkat gitu ya. Kemudian kalau saya datang ke teman misalnya, atau ke saudara, atau ke sahabat sekalipun gitu kan, mereka sepertinya menghindar gitu ya. Karena tahu bahwa saya sedang dililit utang gitu ya. Nah, ini tantangan berat ya buat kita semua gitu ya. Nah, ini juga menjadi pengalaman buat kita gitu ya. Artinya kita bisa tahu siapa teman kita sesungguhnya, siapa tahu sahabat kita sesungguhnya, siapa tahu saudara kita yang sesungguhnya. Karena pada saat kita sedang mengalami kesulitan, nah, Anda bisa lihat ya siapa yang tetap bertahan untuk tetap mendukung Anda gitu. Itu adalah teman sejati Anda sebetulnya ya. Jadi bisa dilihat dari situ. Nah, memang ini berat ya, bahwa di saat kita mungkin dibully sama orang gitu kan, kita dijauhi sama orang gitu ya. Tapi kita harus hilangkan rasa kebencian terhadap mereka. Ya. Tapi harus bisa ya, teman-teman ya. Pasti bisa kok, sangat mudah sebetulnya kan. Karena menghilangkan kebencian kepada orang lain itu tidak pakai uang, ya, pakainya pakai hati gitu ya. Makanya ini secara spiritual, saya kasih judulnya juga secara spiritual. Karena ini tidak ada transaksi jual beli di sini gitu kan ya. Ya, jadi yang pertama adalah hilangkan rasa benci kepada setiap orang. Jadi kalau Anda cross check aja, introspeksi pada diri kita sendiri gitu kan ya. Memang betul lah kalau kita juga merasakan lah dulu gitu kan ya, gimana kita lagi susah gitu ya. Pasti akan banyak teman-teman kita yang menjauh kepada kita gitu ya. Nah, tapi kita harus mampu untuk menghilangkan rasa kebencian itu. Karena sebetulnya itu obatnya ya. Itu jalan yang telah diberikan mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa bagaimana cara melunasi hutang secara spiritual gitu. Yaitu yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, coba hilangkan rasa kebencian kepada orang lain ya, ke siapapun, orang
berbuat kita bagaimanapun, hilangkan kebencian itu. Ikhlaskan, betul, tawakal, betul. Gitu kan. Memang sulit, betul, saya juga ngerasain, tapi yakin bisa. Ya, saya yakin bisa. Kalau memang mau lunas hutang secara spiritual, ya itu harus dilalui. Harus dilalui ya. Biar kitanya apa? Biar kitanya tenang ya. Kita punya perasaan nyaman. Kembali lagi ke 5 langkah yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Salah satunya endafkan gitu. Jadi dengan cara kita memaafkan, dengan cara menghilangkan rasa benci kepada orang, maka kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih tenang gitu ya. Nanti ke yang lain-lainnya akan sangat berpengaruh ya. Itu yang pertama ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Anda doakan teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, sahabat-sahabat Anda yang punya utang ya, yang punya utang kepada siapapun utangnya ya. Anda doakan agar mereka cepat lunas hutangnya. Lah, kok Pak, saya disuruh mendoakan orang lain sedangkan saya sendiri sedang susah, tapi ya itu obatnya. Ya, itu caranya. Jadi agar kita tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang egois, ya, orang yang sombong gitu. Nah, ini sama halnya dengan ilmu apa? Ilmu sedekah, teman-teman semua, ya. Sedekah itu janji Allah kalau kita mensedekahkan 1.000, maka kita akan dilipat gandakan. Mungkin 10 kali lipat, mungkin 100 kali lipat. Tapi dengan cara apa? Dengan cara Allah. Kita nggak tahu cara Allah seperti apa nanti mendatangkan rezeki kepada kita, gitu kan. Makanya doakan saudara-saudara kita, teman-teman kita, siapapun, bahkan yang kita benci sekalipun, gitu kan ya. Doakan supaya hutang mereka cepat lunas. Ya. Supaya kita tidak merasa egois gitu ya, bahwa kita hanya mendoakan kita sendiri gitu. Kita doakan semua yang lain ya. Karena ini yang saya sharingkan ini adalah cara lunasi hutang secara spiritual. Jadi memang tidak masuk di logika kita, teman-teman semua ya. Tidak akan masuk di akal kita gitu. Kenapa? Ya namanya juga secara spiritual gitu ya. Berbeda kalau kita bagaimana cara melunasi hutang misalnya dengan cara langsung bayar aja, dengan cara menyicil gitu ya. Dengan cara negosiasi, itu bukan cara spiritual gitu ya. Tapi secara spiritual ini adalah cara yang memang secara akal dan logika kita tidak masuk ya. Sama halnya ya tadi saya sudah jelaskan kembali ya. Sama halnya misalnya kita memberikan sedekah kepada orang lain yang memerlukan gitu ya. Tapi ternyata kok rezeki kita nambah, bukan berkurang gitu. Karena itu janji Allah, teman-teman semua. Janji Allah itu adalah pada saat kita memberikan sedekah, maka kita tidak akan pernah menjadi miskin. Kita tidak akan menjadi berkurang rezeki kita ya. Bahkan kalau sedekahnya ditambah lagi, maka rezeki kita akan datang dari berbagai penjuru. Ya. Jadi sama halnya dengan sedekah tadi teman-teman ya. Jadi sekali lagi silahkan Anda lakukan langkah yang kedua, yaitu mendoakan setiap kita habis sholat. Doakan, ya Allah semoga teman-teman saya, kalau bisa sebutkan namanya si A, si B, si C gitu kan. Bahkan kalau lebih bagus lagi kalau kita tahu mereka hutangnya berapa. Ya. Anda boleh, kalau misalnya Anda ketemu sama teman, saudara gitu kan, ya diskusi kan, biasanya kita diskusi karena kita punya hutang, misalnya nggak apa-apa diskusikan kita kepada teman kita gitu kan ya. Tapi bukan berarti kita mau pinjam uang ke teman, jangan ya. Ini saya kebetulan lagi dililit hutang nih, mohon saran dan mohon arahannya gitu kan ya, seperti apa ya kira-kira gitu kan. Nah biasanya teman, pada saat kita bicara hutang, biasanya teman atau sahabat kita atau saudara kita bercerita juga, oh ternyata saya sendiri punya utang sama dengan saya nih gitu. Oh yuk kita sepenasib, sepenanggungan teman-teman semua ya. Bahkan jika tidak keberatan, coba ditanyakan mereka hutangnya berapa gitu kan ya. Tapi ingat, Anda jangan bicara bahwa saya akan mendoakan Anda nanti ya, jangan. Ya. Kita
mendoakan mereka harus tanpa sepengetahuan mereka, ya. Kita berdoa setelah sholat misalnya, ya. Pokoknya selalu ada kesempatan kita doakan mereka, ya Allah semoga teman saya namanya si A hutangnya sekian gitu kan, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran, rezeki darimu ya Allah agar mereka bisa cepat lunas hutangnya. Gitu, ya. Nah, saya kira itu ya simple ya yang ingin saya sharingkan pada kesempatan ini. Jadi tidak panjang-panjang karena memang hanya dua hal itu yang pernah kita lakukan ya, dan alhamdulillah luar biasa keajaiban satu demi satu datang menghampiri kita ya. Misalnya saya ambilkan contoh satu saja ya, saya waktu itu pernah beli tanah seharga 300 ya, 300 juta, kemudian belum 1 tahun ya, belum setahun mungkin baru 6 bulan ya baru saya sertifikatkan gitu karena sudah ada yang menawar 450 juta gitu. Nah, itu yang saya amalan-amalan saya ya. Jadi bukan datang ke dukun atau bukan datang ke orang pintar gitu kan. Saya mencoba mendoakan orang-orang terdekat saya ya. Saudara-saudara saya gitu kan, keluarga-keluarga saya gitu yang memang mereka masih punya utang ke bank, kita doakan ya. Semoga utang-utang mereka segera dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tidak disangka-sangka oleh kita gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman semua ya, berapapun hutang kita, Allah Maha Besar, Allah Maha segalanya gitu. Jadi jangan khawatir, jangan merasa sendirian kita ini gitu ya. Insya Allah pasti Allah akan berikan cara yang terbaik untuk segera melunasi hutang-hutang kita. Tapi dengan catatan, ikuti juga 5 langkah yang telah saya sharing di video sebelumnya. Ya, ini hanya tambahan saja sebagai bentuk spiritualismenya gitu kan, untuk membantu supaya utang-utang kita cepat segera lunas. Demikian teman-teman semua ya, terima kasih. Semoga utang-utang teman-teman semua juga yang memang masih punya utang baik di bank ataupun utang di perorangan, mungkin juga utang di bank keliling misalnya, atau yang biasa disebut rentenir misalnya ya, atau ke perorangan juga. Mudah-mudahan dapat segera diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melunasi hutang-hutang teman-teman semua gitu kan. Terima kasih, semoga sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti bagi ada yang mau konsultasi silahkan ya. Nanti di deskripsi saya bisa dilihat nomor WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.